Pemirsa, pulau kecil Palue yang merupakan tubuh dari Gunung Rokatenda di Sika, Nusa Tenggara Timur mengalami guncangan paling dahsyat ketika gempa melanda Flores. Pulau Palue berada paling dekat dengan epicentrum gempa magnitudo 7,7 pada 15 Agustus lalu. Tim Liputan Metro TV memulai perjalanan ke Pulau Palue menuju dua desa yang sempat terisolasi akibat gempa. Hari ini kami baru saja tiba di Pulau Palue setelah perjalanan kurang lebih selama 4 jam dari pelabuhan Kawapante. Dan seperti inilah situasinya, di mana tadi kita tiba hari ini bersama dengan sejumlah bantuan dari TNI, Polri, dan juga dari BNPB, dan juga berbagai lembaga masyarakat lainnya yang turut hadir di sini untuk menyalurkan ataupun mendistribusikan bantuan tersebut kepada para pengungsi yang dimana disebut hingga saat ini masih ada sejumlah desa yang terisolir hingga saat ini. Ikuti terus perjalanan kami akan mencoba untuk melihat bagaimana kondisi desa di sana dan juga para pengungsi di dalamnya. Pemirsa, setelah berkendara kurang lebih selama 20 menit dari pelabuhan, kami harus berjalan kaki kurang lebih selama 30 menit menuju desa, maksud kami Kampung Koa, begitu tepatnya di desa Rokirole yang berada di Pulau Palue. Dan dalam perjalanan kami menuju ke desa Koa, kami bertemu yang berjalan kaki begitu ya, menuju ke lapangan untuk mengambil bantuan, karena memang hingga saat ini bantuan masih terpusat di satu titik karena memang jalur ataupun akses jalan menuju ke desa Koa yang hingga saat ini masih tertutup dengan longsor batuan. Kita akan coba menanyakan kepada warga di sini yang berjalan kaki. Halo Ibu. Ibu ini asalnya dari desa mana? Dari desa Rokirole, Dusun Koa. Oke, ini Bu berjalan kaki tadi berapa jauh menuju sini? 3 kiloan karena ada setengah jam. 1,5 jam untuk berjalan kaki? Cari jalan untuk bisa lewat dari tempat longsor. Oke. Ibu, ini ada beberapa juga yang berjalan kaki tidak menggunakan sandal ya begitu ya Ibu? Itu karena memang medannya atau seperti apa sih Bu? Bisa digambarkan bagaimana longsornya di jalan tadi? Di sepanjang jalan ada beberapa titik itu karena ada yang bebatuan batu yang besar, terus ada timbunan tanah itu tuh memang seperti gunung, tidak bisa lewat. Jadi kami harus ada yang karena mama-mama, bapak-bapak ada yang takut tidak bisa memakai sandal, jadi mereka buka sandalnya. Bantuan apa saja yang dibutuhkan Bu dan nanti yang mau diambil dari lapangan? Sembako, ada terpal, tikar untuk alas tidur kalau bisa ada. Terus karena kami di sana juga banyak rumah yang runtuh, jadi untuk sementara kami tidak ada lampu. Air bersih juga tidak ada karena guncangan, bak penampung air juga ini. Pusing tidak? Coba Pusing, lutut ini tidak bisa jalan. Pak, bantuan apa saja yang dibutuhkan Pak di sini sekarang? Kami butuh makan minum dengan makanan dengan air. Karena air di sini bak-bak semua sudah hancur habis. Pak, seberapa urgent Pak untuk bantuan tersebut? Karena kami melihat banyak warga yang jalan kaki tadi menjemput bantuan. Yang kami butuh itu karena akses jalan ini belum diperbaikan sehingga semua bantuan belum dapat masuk di masing-masing kampung ini yang kami butuhkan. Untuk air seperti apa Pak? Air kalau bisa bantu kami air minum. Selama ini sebelum belum aman ini. Kondisi kami belum aman, jadi kami minta bantuan air dengan makanan.
Pemirsa, kami baru saja tiba di Kampung Nitung setelah tadi berkendara dan juga berjalan kaki, dan seperti inilah situasinya saat ini. Kondisinya di Kampung Nitung tidak hanya rumah-rumah warga, ini hampir seluruh rumah warga ini rusak parah begitu akibat gempa yang terjadi. Dan kalau kita bisa melihat di sebelah kiri kami ini ada desa, maksud saya sekolah begitu, yang digunakan untuk anak-anak di sini bersekolah, dan hampir seluruh dalam keadaan di dalam juga ini rusak berat begitu, baik dari bagian atap dan juga bagian belakang sekolah. Saya melihat bagian depannya juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Dan di sini kita melihat ada seorang warga yang sedang mengais begitu. Kita akan coba menanyakan kira-kira bagaimana situasinya dan apakah Bapak ini mencari sesuatu yang mungkin masih bisa diamankan di rumahnya. Halo Bapak, dengan Bapak siapa ini Pak? Bapak Yanto. Bapak Yanto. Iya. Pak, ini saya lihat tadi Bapak lagi cari sesuatu, mencari apa nih Pak? Pakaian. Pokoknya barang-barang yang bisa dipakai, ambil pakai. Apakah nanti ingin relokasi atau seperti apa Pak, kalau Bapak harapannya? Ya seperti itu. Bisa bantuan rumah kembali, supaya bisa tinggal lagi, seperti itu bisa. Pokoknya berjalan seperti biasanya. Oke, baik. Iya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Itu dia tadi pemirsa wawancara kami dengan salah satu warga yang memang sedang mencari pakaian yang mungkin masih bisa dipakai begitu untuk bertahan hidup begitu ya, karena memang selama 3 hari ini untuk bantuan memang sudah tiba di Pulau Paluwe, namun memang akses yang tertutup akibat banyaknya longsoran menuju ke Kampung Nitung dari Pulau Pulawe. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.